Shalom, saudara-saudara kita terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali saya bersama dengan Raymond Hanjaya. Sekali lagi saya mau katakan selamat Paskah. Allah kita, Allah yang sudah bangkit bagi saudara dan saya. Apakah kita masih dalam keadaan cemas? Apakah kita masih dalam ketakutan? Saudara-saudara, mari kita mau baca dari kitab Injil Matius bab yang ke-14 ayat 22 sampai dengan 33. Mengenai Yesus yang berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang-orang banyak pulang. Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Kemudian perahu mereka berjalan. Pada ayat yang ke-25 kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. 26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Saudara-saudara yang terkasih, kita sering membaca ayat ini. Tetapi ada suatu hal yang menarik. Kalau saya melihat pada ayat kedua, Yesus menyuruh para murid untuk berjalan terlebih dahulu. Kalau boleh dikatakan, Yesus sudah mempunyai rencana bahwa dia akan menyusul murid-muridnya. Terbukti dia berjalan di atas air. Dan ketika dia berjalan, itu merupakan, saya rasa Yesus tahu bahwa ini adalah merupakan suatu hal yang aneh. Berapa banyak saudara saya sekarang berada di dalam suatu keadaan yang aneh. Suatu pandemi yang tambah lama tambah semakin mencemaskan karena keadaan di Indonesia masih belum dalam suatu kurve yang turun. Terbukti dengan adanya PSBB di suatu daerah tertentu di Jakarta dan di beberapa daerah lainnya. Dan kemudian mungkin ke daerah kota di mana tempat saya tinggal. Tetapi saudara-saudara, ada sesuatu hal ketika ada suatu permasalahan, ada suatu situasi di mana suatu situasi itu seperti yang kita alami ini sepertinya menakutkan. Tetapi kalau Tuhan izinkan terjadi, pasti ada sesuatu hal yang Tuhan inginkan daripada saudara dan saya. Di setiap kejadian yang sepertinya kita tidak tahu, Tuhan mau agar supaya ini menjadi suatu kesempatan bagi saudara saya untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Lihat, di situ ketika Tuhan datang, mereka ketakutan. Itu hantu, tapi Tuhan selalu berkata, "Tenang, tenanglah, ini aku." Dan yang sangat menarik di sini adalah pada ayat yang ke-28, Petrus berseru kepada dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Karena Petrus tahu bahwa Tuhan Yesus ini adalah Allah kebenaran. Apa yang diperkatakannya, Tuhan suruhlah aku. Firman Allah, jika firman Allah diperkatakan, ya dan amin, ada suatu kebenaran. Dan berkali-kali saya telah mengatakan bahwa kita harus percaya kepada firman Allah. Firman Allah, dan ketika itu dibicarakan dan diperkatakan, maka itu adalah benar. Dan tidak disangka-sangka, Yesus berkata, "Oke, mari, datanglah." Maka lihat, Petrus yang percaya kepada firman Allah di dalam segala hal yang menakutkan ini, dia langsung menuju kepada Yesus. Dia turun ke atas perahu, berarti ada suatu langkah iman. Dan ini banyak dilakukan oleh kita. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, kita percaya pada firman Tuhan. Dia melangkah. Tapi apa yang terjadi? Apa yang menarik di sini? Ketika dia melangkah, apakah Petrus berjalan di atas air? Yes. Dia berjalan di atas air. Tetapi ayat 30, ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia
dan mulai tenggelam. Saudara, minggu pertama, minggu kedua kita boleh melewati, minggu ketiga. Tetapi serasanya ketika kita sudah percaya kepada firman Tuhan, pada kebenaran firman Tuhan, apakah tetap fokus kita tetap kepada Yesus, kepada kebenaran firman Allah, atau kita sudah mulai kembali lagi mengikuti perasaan kita, fokus kita pada kelemahan kita, pada problem di sekitar kita, pada COVID ini, kapan selesainya? Bagaimana pekerjaanku? Bagaimana keluargaku? Bagaimana keadaan finansialku? Saudara, Petrus ketika dia sudah mulai melangkah dan benar-benar berjalan di atas air, di atas laut yang melambangkan suatu pergumulan kehidupan, tetapi dia mulai memakai perasaannya, mulai melihat tiupan angin yang menerpa dia, dan dia mulai tenggelam. Saudara, saat ketika kita tidak mengerti, saat sesuatu itu tidak pasti, kadang Tuhan izinkan itu terjadi. Untuk apa? Karena Dia mau saudara dan saya belajar untuk lebih percaya kepada Dia. Dia mau agar supaya saat-saat ini saudara dan saya bukan fokus pada angin, pada kelemahan, pada problem di sekitar kita, tapi Dia mau saudara dan saya fokus memandang wajah-Nya dan terus percaya kepada janji Tuhan. Karena hanya bersama dengan Dia saja kita, saudara dan saya, mampu melewati semuanya ini. Karena Bapa kita, Allah kita adalah Allah yang setia, saudara. Dia adalah Allah yang mengasihi. Dia tahu, Dia sudah merencanakan bahwa Dia akan berjalan di atas air untuk menemui mereka di tengah laut. Karena Dia menyuruh mereka terlebih dahulu pergi. Untuk apa? Untuk melatih muridnya lebih percaya kepada Dia. Saat ini adalah saat pelatihan. Apakah saudara mau terus melihat wajah Tuhan, melihat kebenaran firman Tuhan, terus fokus kepada firman-Nya, dan tetap kita mau menyerahkan, memerintahkan damai sejahtera Allah yang melebihi segala akal itu menguasai diri kita, sehingga apa terjadi? Kita akan bertemu dengan Dia, dan bersama dengan Dia pasti kita akan melewati, memenangkan pandemi corona ini bersama-sama. Buktikan bahwa kita adalah anak-anak Allah yang berbeda. Dan inilah adalah kesempatan bagi kita untuk belajar, untuk menjalin suatu relasi yang lebih besar lagi. Bahwa Tuhan, ketika aku percaya akan firman-Mu, Engkau tidak akan melepaskan aku. Dan Dia berkata di sini, Tuhan, ketika kita berteriak, Tuhan tolonglah aku, segera Yesus mengulurkan tangannya bagi saudara dan saya. Amin. Saudara, saya percaya ketika kita percaya pada firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam Yesaya bab 30 ayat yang ke-15, ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan kita ingin sampaikan kepada saudara. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Amin, saudara-saudara. Mari, jangan kita cemas, jangan kita bingung, tetapi kita boleh menaruh pengharapan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan kita. Karena dengan tinggal tenang, disitulah letak kekuatan kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari, saya akan naikkan satu lagu bersama dengan saudara saya, Ivana. Dan saya percaya Tuhan akan selalu ada
bersama dengan saudara. Kuasa kesembuhan, perlindungan, kelepasan, pembebasan dari pandemi ini akan terjadi karena kita semua adalah anak-anak Allah. Tetap sehat, tetap kita berdiam diri di rumah masing-masing, dan kita percaya Dia selalu bersama dengan saudara saya. Tuhan memberkati. Amin. Di setiap kejadian di hidupku, ku belajar untuk lebih mengenal. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa yang mengasihiku. Saat tak ada sesuatu pun yang pasti, Kau izinkan ku belajar untuk percaya. Hanya dengan Allah saja hatiku merasa dalam tinggal tenang dan percaya. Itulah kekuatanku. Ku memandang wajah-Mu dan ku percaya pada janji-Mu. Hanya bersama-Mu ku pasti lewati semua. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa yang mengasihiku. Di setiap kejadian di hidupku, ku belajar untuk lebih mengenal-Mu. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa yang mengasihiku. Saat tak ada sesuatu pun yang pasti, Kau izinkan ku belajar untuk percaya. Hanya dekat Allah saja hatiku merasa tenang dalam tinggal tenang dan percaya. Itulah kekuatanku. Ku memandang wajah-Mu dan ku percaya pada janji-Mu. Hanya bersama-Mu ku pasti lewati semua. Hanya dekat Allah saja hatiku